Shalom. Tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru. Karena itu saya percaya di tahun 2020 ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat buat kita semua. Nah, saya ingat satu firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Di sana dikatakan bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Bahkan firman Tuhan katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya ke depan ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru, karena Tuhan akan melakukan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita semua. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, firman Tuhan berkata demikian, "Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, ke depan ini Tuhan akan mengerjakan satu goncangan-goncangan, bahkan sekarang ini kita sedang mengalaminya. Karena ada virus corona, maka dunia sedang digoncangkan, ekonomi sedang digoncangkan. Kenapa harus digoncangkan? Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Manusia selama ini mengandalkan keuangannya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena itu Tuhan sedang bekerja menyatakan kemuliaannya. Dia menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan, supaya tinggal tetap yang tidak dapat tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Karena itu kita semua harus tinggal dalam kerajaan Allah, yaitu intim dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Secara tidak sadar, mungkin kita masih beribadah, tapi secara tidak sadar kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita mulai mengandalkan diri sendiri, kita mengandalkan keuangan, kita mengandalkan usaha kita, pekerjaan kita, hikmat kita, dan sebagainya. Dan Tuhan izinkan goncangan terjadi membuat kita akhirnya berkata, saya tidak mengerti lagi bagaimana jalan keluarnya, dan saya tidak tahu jalan keluarnya, karena Tuhan yang punya jalan keluar. Karena itu biarlah kita pun tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, ini waktunya kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita sudah lama tidak ada ibadat di rumah, tidak ada pembacaan firman Tuhan, tidak ada saat teduh, ini waktunya kita punya waktu saat teduh. Ini waktunya kita baca Alkitab setiap hari. Sebuah kisah yang saya baca tentang seseorang yang punya pekerjaan sebagai pelukis. Satu kali dia melukis satu lukisan di pinggir satu lereng gunung. Ketika dia selesai melukis, maka dia begitu mengagumi hasil karyanya. Dia mulai melihat dan dia mulai mundur, dia terkagum-kagum dengan hasil karyanya. Ketika dia mulai mundur, tiba-tiba temannya datang dan menghancurkan lukisannya. Dan si pelukis ini kaget karena hasil lukisannya itu dirusak oleh temannya itu. Maka dia marah, dia langsung mendekat kepada temannya itu. Lalu dia bertanya, kenapa kau rusakkan daripada lukisanku? Lalu temannya berkata, engkau tidak sadar, engkau mundur-mundur dan kau sudah di pinggir jurang. Kau aku berteriak, engkau akan kaget dan jatuh ke dalam jurang. Makanya aku rusak lukisanmu, sehingga engkau pun maju ke depan. Saudara, seringkali ini hal yang terjadi. Kita terlalu berfokus pada dunia ini, berfokus pada diri kita sendiri, sehingga kita lupa akan Tuhan. Dan Tuhan izinkan goncangan yang ada, supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena itu yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi saksi Kristus. Kisah 1 ayat 8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, jangan lupa kita dipanggil menjadi saksi Tuhan. Kita diselamatkan, karena itu kita juga harus menggenapi amanat agung. Bukan kita di dunia ini hanya mencari kekayaan, kehormatan, dan sebagainya. Tapi kita harus menggenapi daripada panggilan kita semua, yaitu amanat agung. Di tengah-tengah goncangan yang ada, dunia sedang kebingungan, dunia sedang ketakutan, dunia sedang khawatir. Dan kita sebenarnya punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ini waktunya anak-anak Tuhan mulai menjadi saksi. Anak-anak Tuhan mulai memberitakan kabar baik, memberikan kekuatan kepada yang lemah, menghibur yang berduka cita. Dan biar kita semua boleh menjadi saksinya. Karena dunia semakin gelap, dan anak-anak Tuhan harus semakin bersinar, harus makin bercahaya. Semakin gelap, sebuah terang akan makin bersinar. Tapi pertanyaannya, kita berkata kita ada manusia yang terbatas. Kita juga khawatir, kita juga takut, kita juga bimbang kadang-kadang, karena kita ada manusia yang terbatas. Karena itulah Tuhan berikan kita Roh Kudus-Nya. Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita tidak sendirian, tapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita semua. Di era Pentakosta ketiga ini, biarlah kita rindukan, dipenuhi dan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat kita berani. Roh Kuduslah yang memberikan kita hikmat. Roh Kuduslah yang memberikan kita kuasa. Roh Kuduslah yang memberikan kita otoritas. Sehingga kita bisa melewati masalah-masalah yang ada. Bahkan kita bisa menjadi saksi. Karena itu rindukanlah hari-hari ini kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan sekedar angin, bukan sekedar kuasa, tetapi pribadi. Biar hari-hari ini kita punya kerinduan agar dipenuhi dan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus tinggal di dalam kita, memenuhi kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Dan Roh Kuduslah yang menjadikan kita saksi. Dunia hari-hari ini sedang mencari daripada vitamin, masker, dan sebagainya. Untuk melindungi diri mereka. Supaya imunitas dalam tubuh mereka makin kuat. Itu tidak salah. Kita perlu minum vitamin. Kita perlu juga memakai masker dan sebagainya. Tapi kita harus punya kerinduan yang lebih sekedar itu, yaitu rindukanlah Roh Kudus. Hari-hari ini biarlah kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhilah kami dan Roh Kudus. Penuhilah kami dan Roh-Mu. Jadikan kami saksi-Mu di tengah-tengah dunia sedang bergoncang ini. Supaya perkataan kami ada kuasa. Supaya doa kami ada kuasa. Dan ketika kita sama-sama berdoa supaya wabah ini berlalu, mujizat terjadi. Saya percaya Roh Kudus sedang dicurahkan buat kita semua di akhir zaman ini. Di era Pentakosta ketiga ini, semua orang dipenuhi dan Roh Kudus dan bisa menjadi saksi Tuhan. Dan kita bisa menggenapi amanat agung. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama, tinggallah di dalam Tuhan, yaitu dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, biar kita jadi saksi Kristus. Caranya kita harus dipenuhi dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, jadilah kreatif. Kejadian 1 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kalau kita lihat ayat ini, maka Tuhan kita ada Tuhan yang kreatif. Dia menciptakan dunia ini begitu luar biasa. Dia ciptakan binatang dan berbagai macam binatang. Dia menciptakan tumbuhan berbagai bentuk tumbuhan. Dia menciptakan lembah, gunung, dataran, dan semuanya begitu indah. Tuhan kita begitu kreatif. Dan karena Tuhan kita kreatif, maka kita anak-anaknya juga harus kreatif. Karena ketika manusia diciptakan, dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan sekarang kita ini setelah diselamatkan menjadi ciptaan yang baru. Dan kita diproses menjadi serupa, jadi seperti Kristus. Salah satunya yaitu kita punya DNA kreativitas. Saya yakin di dunia ini saat ini membutuhkan orang-orang yang kreatif. Diperlukan kreativitas di dalam pelayanan. Diperlukan kreativitas dalam pekerjaan. Dibutuhkan kreativitas dalam usaha, bisnis, dan sebagainya.
Dan biarlah anak-anak Tuhan minta hikmat dari Tuhan supaya kreatif. Dengan kita memiliki kreativitas, maka kita bisa membuat segala sesuatu lebih efektif lagi. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada terobosan-terobosan pelayanan, ada terobosan-terobosan pekerjaan, ada terobosan-terobosan dan bisnis. Mungkin ada penemuan-penemuan baru, solusi-solusi yang baru. Saya percaya itu dimulai di anak-anak Tuhan. Ketika dia mau kreatif, dia minta hikmat daripada Tuhan. Anda renungkan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita intim dengan Tuhan. Dan kita dipenuhi dan Roh Kudus, dan kita bisa menjadi saksinya. Dan karena ada Roh Kudus dalam diri kita juga, itu yang membuat kita kreatif. Dan itu yang akan membuat kita berhasil. Saya akhiri dengan sebuah kisah tentang kreativitas. Yaitu yang terjadi pada tahun 1904 di St. Louis World Fair. Di situ ada pedagang-pedagang yang sedang menjual dagangannya. Ada orang bernama Arnold Fornecco, dia ada penjual daripada es krim. Dan di sebelahnya itu adalah Ernest Hemingway, seorang penjual waffle. Arnold Fornecco ini menjual es krim begitu lakunya, sehingga banyak orang mengantri untuk membeli es krimnya, karena dia menjualnya di dalam mangkok. Tapi sayang, mangkoknya cepat habis dan dia perlu cuci lagi, sehingga banyak orang yang datang harus menanti atau menunggu es krimnya. Dan hal itu membuat banyak orang akhirnya meninggalkan daripada penjual es ini. Sedangkan Hemingway, dia menjual waffle tidak laku. Lalu Hemingway melihat daripada Arnold, lalu dia berkata, coba waffle saya juga bisa laku. Tiba-tiba dia dapat ide. Dia mulai bilang pada Arnold Fornecco, bagaimana kalau es krimmu tidak ditaruh di dalam mangkok, tetapi ditaruh dalam waffle saya bentuk menjadi kerucut. Dan es krimmu ditaruh kepada kerucut tersebut, dan sehingga orang yang membeli es krim ini tidak makan di tempat tapi bisa makan kemana-mana. Arnold setuju. Lo kerjasamalah mereka menjual es krim dengan waffle yang berbentuk kerucut. Itulah asal mula daripada es krim cone. Dan penjualan mereka menjadi sukses. Karena orang yang ingin beli es krim pun tidak perlu menanti dengan lama. Dan juga waffle daripada Ernest Hemingway pun laku. Jadi orang bisa beli es krim, lalu dia pun jalan-jalan kemana-mana. Karena dia membawanya dengan cone tersebut. Itulah kreativitas. Dan saya yakin ke depan ini anak-anak Tuhan harus kreatif. Menemukan solusi-solusi atas setiap masalah yang ada. Dan di dalam Yesus pasti bisa. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru ke depan ini. Karena itu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, kita harus kreatif. Dan saya yakin ketika kita melakukan 3 hal ini, kita akan menerima sesuatu yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Karena itu Engkau sedang menggoncang dunia ini. Biarlah kami semua mengambil keputusan untuk tinggal di dalam Engkau. Kalau selama ini kami terlalu berfokus pada diri kami, berfokus pada dunia ini, kami akan berubah, kami akan berfokus kepadamu. Kami akan punya waktu saat teduh, kami akan membaca firman Tuhan setiap hari. Dan Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah goncangan ini. Kami bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini. Lewat kehidupan kami bisa menjadi banyak berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kami semua dengan pengurapan Roh Kudus. Dan Tuhan beri kami hikmat menjadi kreatif. Karena kami tahu ya Tuhan, dunia sedang membutuhkan solusi-solusi atas masalah-masalah yang ada. Dan solusi itu ada di dalam Engkau. Dan Kau akan beri kami hikmat sehingga kami bisa menghasilkan sesuatu solusi yang penuh dengan kreatif. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Berkati mereka, lindungi mereka, beri kesehatan, kekuatan, pelindungan. Dan biar apa saja yang mereka kerjakan, semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Dan mereka memasuki bulan April ini, dan kami nyatakan bulan April lebih baik daripada bulan Maret. Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Tuhan berkati.